Wanita itu dengan tegas membuang ponselnya ke tempat sampah, kemudian menyeret kopernya. Dengan tekad bulat, ia naik ke pesawat yang terbang ke negeri asing. Suaminya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saat ini sedang menemani wanita licik itu merayakan ulang tahun pertama anak haramnya. Sampai di rumah, dia tidak melihat istrinya dan menemukan surat cerai di atas meja. Dia baru mulai panik, bergegas ke kamar istrinya, tapi secara tidak sengaja menemukan buku harian istrinya. Pria itu baru tahu, ternyata istrinya sudah lama tahu bahwa dia berpura-pura sakit dan telah memutuskan untuk meninggalkannya. Hal ini membuat pria itu sangat menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun. Tapi suaminya tiba-tiba menderita gangguan kepribadian ganda. Kepribadian lainnya tidak hanya pemarah, tetapi juga sama sekali tidak mencintai istrinya. Bahkan secara terang-terangan, di depan istrinya, bermesraan dengan wanita licik itu. Karena itu, sang istri sangat sedih, tetapi masih mencari dokter terkenal di mana-mana, berusaha menyembuhkan penyakit suaminya. Sampai tengah malam hari itu, dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dan saat bangun untuk menuangkan air, secara tidak sengaja mendengar, suaminya sedang menelepon wanita licik itu. Baru tahu, ternyata suaminya selama ini berpura-pura sakit, hanya karena istrinya tidak memiliki rahim, tidak bisa melahirkan anak untuknya. Jadi dia berpura-pura memiliki kepribadian ganda, dan membiarkan wanita licik itu melahirkan anaknya, dan berencana untuk membiarkan istrinya mengakui anak haram itu, dan mengizinkan anak haram itu untuk terdaftar dalam kartu keluarga. Tapi dia lupa alasan mengapa istrinya tidak memiliki rahim, juga karena dia, bisnis pria itu semakin besar, musuhnya juga semakin banyak, lawan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi langsung menyerang wanita tak bersalah itu, akhirnya menyebabkan wanita itu keguguran, dan terpaksa mengangkat rahimnya. Saat itu, untuk menghibur istrinya, dia berjanji kepada istrinya bahwa dia tidak peduli dengan anak-anak, dia hanya berharap istrinya hidup dengan baik. Sekarang suaminya tidak hanya melanggar janjinya, tetapi juga menggunakan cara yang begitu keji untuk menipunya. Wanita itu sangat sakit hati. Meskipun dia mengerti bahwa suaminya menginginkan seorang anak, tapi dia tidak berniat untuk terus hidup bersama suaminya. Maka keesokan harinya, wanita itu kemudian menemui sahabatnya dan memesan operasi dengannya, berniat untuk menghapus sepenuhnya semua ingatannya dengan suaminya. Waktunya ditetapkan 7 hari kemudian kembali ke rumah. Tak disangka, suaminya malah membawa wanita licik itu dan anak haramnya tinggal di rumah, dan mengancam istrinya, segera daftarkan anak haramnya, kalau tidak, kepribadian yang paling mencintai istrinya, tidak akan kembali. Istri mendengar ini dan marah sampai sakit jantung, memegangi jantungnya yang sakit, langsung berlutut. Melihat ini, suami awalnya ingin membantunya berdiri, tapi dihentikan oleh wanita licik itu, kemudian mengingatkan pria itu, akta kelahiran anak itu belum beres, maka pria itu kembali berkeras, mengabaikan istrinya yang lemah. Merangkul wanita licik itu dan langsung pergi. Dia berharap dalam hati, istrinya segera mengakui anak ini. Dengan begitu dia tidak perlu lagi berpura-pura memiliki kepribadian ganda, bisa kembali normal, dan kemudian mencintai istrinya dengan baik. Tapi 1 hari berlalu, istrinya tidak memberikan tanggapan apapun. Maka suami kembali mengancam istrinya, jika tidak mau mendaftarkan anak itu, maka jadilah pengasuh untuk wanita licik itu dan anaknya. Istri tentu saja tidak akan setuju. Tapi suami malah mengancam nyawa ibu istrinya, maka istri hanya bisa berkompromi, dan wanita licik itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiksa wanita itu. Wanita itu ingin mencuci pakaian. Wanita licik itu beralasan, kulit anak itu sensitif, meminta wanita itu untuk mencuci dengan tangan, dan sengaja mematikan air panas. Suami hanya menonton tanpa melakukan apa-apa, dan mengatakan bahwa air dingin lebih efektif membunuh kuman. Namun wanita licik itu tidak puas sampai di situ. Melihat pria dan istrinya memiliki begitu banyak foto bersama, langsung marah besar. Memikirkan dirinya sendiri dan pria itu, bahkan tidak memiliki satu foto bersama pun. Meminta pria itu untuk menghancurkan foto-foto ini. Tanpa sepengetahuannya, pria yang membelakanginya sudah lama kehilangan kesabaran. Tapi wanita licik itu kembali membawa-bawa anak itu. Maka demi anak itu, pria itu akhirnya mengangguk setuju permintaan wanita licik itu. Maka wanita itu baru saja keluar, langsung melihat foto-foto yang robek di tempat sampah. Namun dia tetap tenang, melanjutkan pekerjaan rumahnya. Hal ini membuat suami merasa gelisah. Wanita licik itu dengan sengaja menariknya, pamer di depan istrinya. Semua salahmu. Aku sudah bilang aku tidak cemburu. Kau masih saja merobek semua foto Kak Jiu. Merobek semuanya. Ayo pergi. Suami menatap istrinya yang tampak tenang, merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Jadi saat makan, dia tanpa sadar meraih tangan istrinya. Ini salah. Fotonya sudah robek semua.
Kenapa Jiwer tidak marah? Apa dia menyadari sesuatu? Chen Kuo, berhenti berakting. Aku tahu segalanya. Kata-kata istrinya membuat pria itu panik. Buru-buru bertanya pada istrinya apa yang dia ketahui. Tetapi istri memikirkan. Dia sudah berjanji dengan sahabatnya. Untuk menghindari masalah, dia memutuskan untuk tidak membongkarnya lagi. Kepura-puraan suaminya sakit. Jadi dia mengaku tahu. Keduanya sengaja melakukan semua ini, hanya untuk memaksanya mengakui anak haram itu. Mendengar itu, suaminya akhirnya merasa lega. Hampir saja dia tahu aku berpura-pura sakit. Untunglah. Karena kamu sudah tahu. Maka cepat akui anak itu. Melihat pria itu terus memegang tangan istrinya, wanita licik itu cemburu berat. Segera mencicipi seteguk telur ceplok buatan istrinya. Berkata terlalu asin, meminta istrinya untuk membuatnya lagi. Jadi istrinya mengganti piringnya. Tetapi wanita licik itu mulai mengeluh terlalu hambar, menyuruh istrinya membuatnya lagi. Sementara pria itu, melihat wanita licik yang dibuat-buat, sudah diambang ledakan. Kak Kuo, Mas Kuo. Ini terlalu berminyak. Kamu sebenarnya mau makan apa? Aku ingin kamu menyuapiku. Baiklah, aku suapi kamu. Setelah itu, suami menemani wanita licik itu berbelanja, meminta istrinya untuk menjaga anak di rumah. Wanita licik itu sengaja berkata, anak harus terus digendong, baru bisa tidur. Lalu dengan congkaknya menggandeng pria itu dan pergi. Setelah susah payah menidurkan anak, sudah larut malam. Dia menyadari bahwa dirinya demam, jadi dia langsung tidur. Tak disangka, baru sebentar, dia dibangunkan dengan kasar oleh suaminya, menuduh istrinya, bahkan tidak menyayangkan anak itu. Istri tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai wanita licik itu masuk sambil menggendong anak itu. Ada apa? Dokter bilang baju Xiaoyu berjamur. Sekarang Xiaoyu muncul ruam merah di sekujur tubuhnya. Kamu yang mencuci bajunya. Kamu masih berani bilang tidak ada hubungannya denganmu. Liu Yuan demi menjadi Nyonya Chen. Benar-benar tidak pandang bulu. Aku tidak melakukannya. Seorang anak yang dijadikan alat oleh ibunya. Aku tidak perlu menyakitinya. Jiang Jiwer, kenapa kau begitu jahat? Pantas saja, kau dulu pernah dengan begitu banyak pria, dan kehilangan rahimmu. Kau tidak bisa melahirkan. Makanya kau iri padaku. Kau sangat kotor. Kau masih punya muka untuk hidup. Kau seharusnya mati. Kata-kata wanita licik itu, membuat wanita itu langsung teringat kenangan buruk, dan benar-benar kehilangan kendali emosinya, langsung berkelahi dengan wanita licik itu, namun didorong oleh suaminya hingga jatuh ke tanah. Melihat istrinya duduk di lantai gemetar karena marah, pria itu, dengan marah mengusir wanita licik itu, sedangkan wanita itu memikirkan suaminya sebelumnya. Takut dirinya akan terangsang. Hal ini menjadi tabu baginya. Siapapun yang berani menyebutkannya di depannya, dia akan membuat orang itu hidup lebih buruk daripada mati. Namun sekarang dia membiarkan wanita antar bintang menggunakan hal ini untuk menyakitinya. Hati wanita itu benar-benar hancur. Tetapi suaminya tidak peduli betapa sedihnya istrinya. Meminta istrinya untuk mengakui anak haram itu lagi. Mengklaim bahwa selama istrinya setuju, dia akan membuat wanita antar bintang itu menghilang. Dan kali ini, istrinya setuju. Melihat itu, suami sangat puas, mengira istrinya akhirnya menyerah, tetapi tidak tahu bahwa istrinya saat ini sudah benar-benar tidak menginginkannya lagi. Keesokan harinya, wanita itu menemani suaminya, mengurus akta kelahiran anak haramnya. Kemudian suami menyuruh istrinya pergi, dan membawa wanita licik itu dan anak itu ke tempat lain. Dia merasa ada yang tidak beres dengan istrinya, hati sangat gelisah, maka dia segera kembali ke rumah. Begitu masuk, dia langsung memeluk istrinya dengan gembira, memberitahu istrinya bahwa penyakitnya sudah sembuh total. Kepribadian yang menyakiti istrinya tidak akan pernah muncul lagi. Tetapi ketika istri bertanya, kemana perginya wanita antar bintang itu, suaminya malah berkata, wanita antar bintang itu sekarang kehilangan anaknya. Cukup menyedihkan. Jadi dia membiarkan wanita antar bintang itu tinggal di sisi ibunya, agar ibunya mengakuinya sebagai anak perempuan angkat. Tetapi dia lupa, dia kemarin berjanji pada istrinya akan membuat wanita antar bintang itu menghilang. Sedangkan istrinya melihat suaminya menghindar lagi, tetapi tidak bergeming, berkata bahwa itu juga baik. Melihat ini,
Sang suami sangat gembira. Sambil memegang tangan istrinya, dia berkata, besok adalah hari jadi pernikahan kita yang ke-10. Dia mengajak istrinya untuk berlibur ke pulau. Besok kebetulan adalah hari aku bersiap untuk berangkat, untuk operasi. Baik, aku ikuti rencanamu. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa bersama dengan tenang. Sang istri dengan tanpa ekspresi mendorong suaminya, kemudian mengundang suaminya untuk makan malam bersama, seolah-olah itu adalah perpisahan terakhir dengan suaminya. Tak disangka, sebelum mereka mulai makan, suami menerima telepon dari wanita licik itu. Wanita licik itu mengatakan bahwa anaknya menangis mencari ayahnya, meminta pria itu untuk segera datang. Karena ini menyangkut anak, pria itu langsung menyetujui tanpa ragu. Kemudian memberitahu istrinya bahwa ada urusan mendesak di perusahaan. Dia harus pergi keluar sebentar, dan meminta istrinya untuk menunggunya kembali untuk makan bersama. Kemudian mencium dahi istrinya, dan langsung pergi. Tidak disangka, bahkan makan malam terakhir pun gagal. Melihat ini, sang istri tidak lagi merasa berat hati. Setelah meninggalkan surat cerai, langsung pergi. Saat sedang menunggu di bandara, istri kembali menerima pesan dari suaminya. Jiwer, urusan perusahaan belum selesai. Aku tidak bisa menemanimu ke pulau. Aku pasti akan menebusnya nanti. Berita melaporkan, Presiden Chen di pesta sebulan anaknya, berpelukan mesra dengan istrinya. Tidak disangka sampai saat ini, suaminya masih terus membohonginya. Wanita itu benar-benar kecewa. Kemudian langsung mematikan teleponnya, dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dengan tegas, naik pesawat ke luar negeri. Jiwer, kamu di mana? Maaf, aku benar-benar ada urusan. Aku membelikanmu kue favoritmu. Jiwer, Jiwer. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Surat cerai. Tidak mungkin. Jiwer tidak mungkin menceraikanku. Jiwer, Jiwer. Chen Kuo bilang dia tidak mengenalku. Dokter bilang dia menderita gangguan kepribadian. Ini adalah kepribadiannya yang lain. Tanggal 20/09, 2023, Chen Rang punya wanita lain. Bagaimana dia bisa? Aku tahu dia bukan kamu. Tapi aku benar-benar hampir gila. Chen Rang dan wanita itu punya Xiao Yu. Chen Kuo, aku hampir tidak tahan lagi. Kenapa aku belum mati? Tanggal 20 Oktober tahun 2024. Chen Kuo, ternyata semuanya kau bohongi aku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku membencimu. Aku sudah menjadwalkan operasi implan chip 7 hari lagi. Melupakanmu, mungkin hatiku tidak akan sakit lagi. Hari terakhir. Chen Kuo, aku tidak membutuhkanmu lagi. Seharusnya tidak seperti ini. Kukira aktingku bagus. Kita akan segera bahagia. Keluarga kita bertiga. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia sangat mencintaiku. Pasti bisa diperbaiki. Aku pasti akan menemukannya. Nyonya. Siap menyambut kehidupan barumu. Ayo.